Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Juga harapan saya buat teman-teman, semoga teman-teman baik-baik saja bersama dengan seluruh keluarga teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Garuda Muda atau timnas U22 kita sudah tersingkir, gagal menuju ke babak semifinal. Ya, posisi kedua di grup B diambil alih oleh Filipina setelah mengalahkan kita dengan 1-0 di Stadion Manahan Solo tadi malam. Ya, target kita untuk bisa menghadapi Thailand di semifinal itu tidak kesampaian, dan anak-anak sudah berjuang, ya, memberikan yang terbaik tentunya, bermain dengan 10 pemain sejak Muhammad Ferrari diusir keluar lapangan oleh wasit asal Jepang Koji Takasaki di menit 42, dan kita banyak, ya, melakukan tembakan-tembakan ke gawang lawan, ya, bahkan dari semua aspek seperti yang dalam konten saya sebelumnya, kita tuh unggul dari Filipina. Penguasaan bola juga unggul, on target unggul, akurasi operan kita unggul, corner kick kita unggul, itu catatan-catatan saja, ya. Tapi memang kita kalah akhirnya dengan 1-0 lewat penalti yang dibuat oleh Bjorn Christensen di menit 68 saat itu, ketika handsball yang terjadi di Donitri. Nah, saya tidak banyak mengulas untuk pertandingan itu, teman-teman, ya, karena saya ingin melihat kinerja kepemimpinan wasit Koji Takasaki, ya, yang mengusir Ferrari. Ya, memang ada kontak Ferrari dengan Aguinaldo, Amani Aguinaldo, pemain dari Filipina. Tetapi memang lucunya bahwa Aguinaldo memegang wajahnya, padahal yang disikut dadanya, walaupun tidak begitu keras saya pikir, tapi memang ada kontak. Dan wasit sempat berbicara dengan VAR, tapi dia tidak mengecek langsung. Biasanya kan kalau wasit tidak yakin, itu dia harus ke pinggir lapangan untuk mengecek di layar TV yang ada, tapi hanya komunikasi saja dengan VAR, dan dia mengambil keputusan untuk langsung kartu merah, ya, memberikan kartu merah, karena sebelumnya Ferrari sudah dapat kartu kuning. Sebenarnya dua momen kartu kuning yang didapat dengan kartu merah itu tidak perlu terjadi sebenarnya untuk Ferrari, ya. Terlalu emosi, apalagi dia seorang kapten, dia harus menunjukkan, ya, cara kepemimpinan yang lebih baik di lapangan, jangan terbawa dengan emosional, bukan begitu seorang kapten, ya. Tapi sudah terjadi, ya, kita harus terima, dan dia bisa mendapatkan kartu merah untuk keluar. Nah, wasit Koji juga ini seakan-akan dalam tanda kutip, ya, agak lebih, ya, menguntungkan ke pihak Filipina kalau saya bisa melihat, ya. Ada beberapa momen yang di sana tidak perlu untuk menyalahkan wasit tersebut, tetapi ada sedikit lebih ke sana, dan itu terjadi ketika Victor Detan masuk, ya, di babak kedua, walaupun dia hanya punya waktu yang agak sempit, ya, mungkin hanya 10 menit dia bermain tuh, lebih dari 10 menit, tapi ada satu kesempatan bahwa dia sempat ditanduk dan dia terjatuh oleh pemain belakang Filipina, Rontini, tapi dia lagi berurusan dengan VAR, wasit Koji, dan tidak memberikan juga hukuman untuk penalti. Artinya kalau ada ini bisa penyama, draw, kita bisa lolos, ya, kalau memang itu. Tapi kita bisa melihat ada keraguan, kebingungan dari Koji ini yang agak kontroversial juga kalau bisa dilihat dengan cara-cara dia, sehingga, ya, tidak ada apa-apa di sana, ya, walaupun itu memang jelas sekali dan ada benturan bahwa dia ditanduk Detan, dan Detan memperkirakan bahwa ini ada hukuman. Namun wasit Koji tidak mengindahkan sama sekali, walaupun dapat bicara dengan VAR. Nah, teman-teman masih ingat, ya, mungkin ketika kita melawan Laos, ya, sebelum Peter Pontafong, pemain Laos, mencetak gol ketiga, kan kita dalam posisi yang unggul ketika ada 2 gol dari Ferrari dan 1 gol dari Kadek ketika itu. Dan posisi kita kalau menang melawan Laos sebenarnya itu kunci buat kita, kalau kita bisa menang. Tapi waktu itu kan kita draw, ya, kalau kita menang kan 6 poin, jadi tidak terlalu terbebani buat kita. Walaupun kita kalah dari Vietnam, tapi kita balik melawan Filipina agak aman buat kita. Tapi oke. Nah, saya menyoroti tentang kepemimpinan wasit Jepang lagi, karena ini 2 kali wasit Jepang yang memimpin laga kita yang agak merugikan. Ya, kalau melawan Laos itu kan Hiroki, ya, Kasahara yang memimpin. Bola sudah out sebenarnya ketika ada gol balasan dari Peter Pontafong untuk menyamakan kedudukan 3-3 itu, ya. Bola kalau jelas sudah terlihat, yang mungkin teman-teman bisa cek lagi, sudah out, keluar, ya, ketika salah seorang pemain Laos melewati Donitri dan dia memberikan umpan kepada Peter Pontafong, dan itulah gol yang terjadi. Tapi wasit tidak mengecek, Hiroki ini tidak mengecek langsung ke VAR untuk berbicara langsung, mempertanyakan tentang gol ini, tapi langsung mengesahkan, dan akhirnya 3-3 kita gagal memenangkan
laga. Jadi memang ada dua kepemimpinan wasit Jepang ini yang seakan-akan ya merugikan kita, ya. Bukan mencari alasan di sini, tapi setiap perhelatan kita di Piala AFF ini perlu PSSI juga mengevaluasi, Pak Erik, untuk mengevaluasi bagaimana kita hadir di sini buat teman-teman juga, gimana kelanjutan kita di Piala AFF. Karena pada tahun-tahun yang lalu juga sempat ada isu bahwa kita akan keluar dengan banyak dirugikan. Bukan cuma pemain-pemain junior atau pemain-pemain muda kita, pemain-pemain senior pun beberapa kali di setiap perhelatan AFF sebelumnya itu, sekarang kan sudah berubah jadi Asian Cup, itu banyak dirugikan, sehingga para netizen penggemar sepak bola kita sudah keluar saja dari AFF ini. Tidak ada untungnya untuk bisa mengikuti turnamen ini, karena Indonesia selalu ya mendapat satu tindakan yang tidak begitu bagus. Dan ini juga di AFF ya, walaupun kita turun dengan pemain muda, memang ini masih muda pemain, bukan tim senior yang tampil, dengan catatan untuk bisa memberikan jam terbang bermain ya, dan dipersiapkan ke SEA Games di Bangkok untuk tahun depan, sekaligus ada kualifikasi kan U23 pada tahun depan ya untuk Piala Asia ini, sehingga mereka lah mungkin akan ke sana. Tetapi untuk Piala AFF ya bagaimana teman-teman semua ya, menurut Anda apakah kita tetap akan ikut terus di Piala AFF dengan berbagai macam kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan, khususnya untuk wasit yang juga banyak merugikan kita dalam setiap perhelatan ini. Nah, ketika PSSI berpikir pada tahun kemarin untuk bisa coba keluar, akhirnya tidak juga keluar dan terus bisa meneruskan perjalanan di AFF ya. Tapi semua dari PSSI ya untuk yang menentukan langkah ke depan ya. Bisa saja kita akan ikut terus, bisa juga kita bisa keluar tidak berpartisipasi atau istirahat dulu untuk beberapa saat ya, sambil memikirkan, mempertimbangkan ini semua dengan pertandingan di Piala AFF ya. Kembali lagi semua kan ada di tangan Pak Ketua Umum PSSI. Jadi itu saya pikir ya teman-teman, dengan kejadian demi kejadian dengan wasit-wasit kemarin, dua-duanya ketika kita bermain di Manahan di Solo itu dipimpin oleh wasit asal Jepang yang memang tidak begitu mengenakan buat kita, dan akibatnya ya kita tidak mendapatkan hasil yang baik, padahal kita bermain di kandang ya. Bagaimana kita bermain di kandang aja sulit ya dengan kepemimpinan wasit, apalagi kalau kita bermain di luar misalnya. Tapi ya itulah sepak bola tentunya, yang bisa mengatakan bahwa kita perlu untuk introspeksi ke depan. Ini menjadi pembelajaran yang luar biasa buat kita, terutama buat anak-anak muda kita dalam pertandingan demi pertandingan di Piala AFF atau Asian Cup ini. Oke, saya menunggu reaksi teman-teman semua untuk berbicara bagaimana kinerja dari wasit yang memimpin laga kita ya, kemudian juga dengan apakah kita akan terus bertahan di AFF, apakah ini Piala AFF ini menguntungkan buat kita untuk ke depan. Silakan teman-teman berkomentar, dan saya menunggu komentar Anda semua. Dengan saya Bung Ropan berbicara. Tetap semangat. Ciao.